Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pada bulan Oktober ada dua peristiwa yang sangat penting yang selalu dirayakan, dimaknai secara mendalam dalam konteks iman orang Katolik. Peristiwa pertama adalah bulan Oktober sebagai bulan apa? Sebagai bulan Maria, sehingga dimaknai dengan doa Rosario. Dan yang kedua, pada bulan Oktober ini juga ada peristiwa penting, yaitu hari ulang tahun Hari Pangan Sedunia. Gereja Katolik juga merayakan Hari Pangan Sedunia. Nah, bagaimana Hari Pangan Sedunia kita rayakan dalam rangka mewujudkan iman terhadap kehidupan. Pada gambar sebelah ini ada tulisan mencintai pangan lokal. Ayo konsumsi pangan sehat, segar dan sejahtera. Lihat, itu ada buah pisang, ada ubi, ada singkong, ada sayur-sayuran. Lalu yang di sebelah kanan itu Matius 14 ayat 13-21, yaitu Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Ini yang akan kita jadikan dasar untuk merefleksikan Hari Pangan Sedunia. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, baik kalau kita selalu ingat gerakan masker, menggunakan masker ketika kita keluar rumah, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap tinggal di rumah. Tujuan pembelajaran ini, yang pertama kita tahu kenapa sih ada Hari Pangan Sedunia. Yang kedua, kenapa gereja memperingati Hari Pangan Sedunia. Yang ketiga, apa hubungan antara iman dengan makanan? Apakah ada hubungannya? Yang keempat, perilaku yang bertentangan dengan iman soal makanan itu seperti apa sih? Kelima, kita bisa mengambil sebuah sikap bijak menghadapi makanan. Nah, Hari Pangan Sedunia, mencintai pangan lokal, ayo konsumsi makan sehat, segar, dan sejahtera. Ini adalah tema Hari Pangan Sedunia tahun lalu. Apa yang kalian pikirkan kalau melihat gambar di samping itu? Ada pisang, ada ubi, ada singkong. Nah, banyak orang berpikir macam-macam. Ada yang berpikir bahwa itu adalah makanan tradisional yang sehat, betul. Itu adalah makanan tradisional yang menjadi cermin kita mencintai kehidupan, betul. Itu adalah menunjukkan makanan tradisional yang ramah lingkungan, berarti cinta bumi, betul. Itu adalah makanan tradisional yang natural, yang alami. Nah, kita mengenal vegetarian. Nah, betul ya. Ini. Nah, kenapa ada Hari Pangan Sedunia atau HPS? Hari Pangan Sedunia atau HPS itu diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Dan dimulai sejak didirikan Organisasi Pertanian dan Pangan Internasional atau FAO, Food Agriculture Organization. Itu pada tanggal 16 Oktober 45. Dan semenjak itu setiap tahun tanggal 16 Oktober dirayakan sebagai Hari Pangan Sedunia. Kenapa sih ada FAO, didirikan FAO? Itu untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian masyarakat internasional untuk memperhatikan masalah pangan. Nah, kalau gitu ada dong masalah makanan. Emang apa sih masalah yang terkait dengan pangan dunia ini? Nah, kita lihat masalah pangan di dunia. Laporan dari PBB pada tahun 2019, tahun lalu, ada 114 juta orang di 53 negara mengalami kelaparan yang sangat parah, kekurangan gizi, bahkan kematian karena kurang pangan. Itu bisa disebabkan karena adanya konflik. Dua, kekeringan, ada iklim ekstrim, orang gagal panen. Dan gagal panen
kekeringan atau iklim ekstrim ini disebabkan karena apa? Perilaku manusia yang merusak alam. Kamu bisa sebut misalkan pembalakan liar, buang sampah sembarangan, boros air, lalu ozon mulai rusak. Nah, sementara persoalan berikutnya di belahan bumi yang lain ada anak mengalami kegemukan, banyak penyakit karena apa? Kelebihan makanan. Nah, ini kan ironis. Anak sakit kegemukan karena makanan itu ada 700 juta kegemukan. Lihat, itu hampir separuh ya, lebih dari separuh orang yang kekurangan makanan. Nah, membuang makanan itu berdosa. Ada dari penelitian ada 1,3 triliun ton per tahun makanan yang dibuang. Dan hal itu dikatakan oleh Paus Fransiskus, membuang makanan itu sama dengan mencuri hak orang lain. Itu adalah membuang makanan itu merendahkan martabat kehidupan. Membuang makanan itu merusak lingkungan. Karena apa? Sampah makanan itu menghasilkan metana. Kita tahu bahwa metana itu merupakan senyawa yang berdampak buruk pada pemanasan global. Nah, kenapa lalu gereja mengambil bagian untuk memperingati Hari Pangan Sedunia? Gereja Katolik di Indonesia itu menjadikan HPS sebagai sarana untuk membangkitkan solidaritas. Nah, solidaritas, rasa setia kawan, dan menghimpun kekuatan untuk ikut mengatasi situasi kurang pangan yang terjadi di berbagai tempat di tanah air yang menimbulkan penderitaan. Banyak anak mengalami kekurangan gizi. Nah, pada Hari Pangan Sedunia seperti ini kita diingatkan untuk menghargai makanan sekaligus menyumbangkan kelebihan kita, apa yang kita punya untuk membantu mereka yang kekurangan makanan. Melalui HPS, gereja menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan kesadaran akan apa? Kehadiran Allah dalam tata kelola pangan di dunia. Maka kalau kita bisa mengelola pangan dengan baik, tidak membuang makanan, menghargai, itu sebenarnya kita menghadirkan Allah dalam kehidupan ini. Apa hubungan iman Katolik dengan Hari Pangan Sedunia? Emang ada hubungan imannya? Nah, ada. Sebagai salah satu perwujudan iman Kristiani dalam menghargai makanan yang sehat, pangan yang sehat, memuliakan lingkungan hidup yang lestari, nature. 3, menghormati petani yang sudah menyediakan bahan pangan. Kalau kita membuang-buang makanan, sebenarnya itu sebagai apa? Tidak menghargai pangan yang sehat, tidak memuliakan lingkungan karena merusak tadi ya. Ingat, gas metana. Lalu yang ketiga, tidak menghormati petani. Nah, di dalam kitab suci Matius 14 ayat 13 sampai 21, Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Lihat, di situ tidak ada makanan yang dibuang. Makanan yang sisa dikumpulkan. Kalau dikumpulkan itu apa? Untuk dimakan kemudian dimakan lagi. Yesus mau mengajarkan tidak boleh ada yang dibuang. Semua harus dimanfaatkan. Nah itu. Sikap iman terhadap makanan bagaimana? Sikap iman terhadap makanan. Pertama, gaya hidup sederhana dan bijaksana. Tidak membuang makanan, maka makanlah yang secukupnya. Gaya hidup yang sederhana bagaimana sih? Ya kita tidak perlu selalu mengejar-ngejar makanan yang nikmat, yang enak-enak, padahal kita sudah kenyang. Nah, itu kan juga godaan Yesus, godaan yang keberapa? Kita ingat nggak? Itu masalah seksual, masalah fisik. Godaan yang pertama sebenarnya. Jadi kalau kita selalu mengejar gaya hidup yang nikmat-nikmat, itu sesungguhnya adalah bentuk dari dosa. Tidak membuang makanan atau makan yang secukupnya, dan makanan adalah hak orang miskin. Artinya apa? Setiap hal yang kita punya itu mempunyai aspek sosial. Ingat, tidak ada yang kita miliki itu milik kita seorang diri. Selalu ada berdampak sosialnya. Maka makanan-makanan yang sehat, yang alami, itu adalah perwujudan dari iman. Bukan junk food, itu merusak. Nah, itu ya. Nah, sebagai bahan refleksi, anak-anak bisa membuat pertama, buatlah penjelasan hubungan antara membuang makanan dengan perusakan alam. Tunjukkan data dari penelitian, Anda bisa ambil di internet. Apa ada hubungan antara membuang makanan dengan perusakan alam? Jelaskan. Lalu bagaimana sikap bijaksana untuk memperingati Hari Pangan Sedunia yang bisa kamu lakukan, kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Sebut
5. 5 sikap